bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lesa Putra sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Indra Jeremy Makbaum sebagai anggota pertama. Perkenalkan, nama saya Dr. Yohana Bolimaringga sebagai anggota kedua. Di sini kami dari kelompok 13, izinkan kami mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu hukum acara peradilan atau usaha negara. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama adalah pendahuluan. Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Yang kedua adalah hakikat pembentukan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara dihadirkan dalam rangka menghadirkan sarana penyelesaian sengketa antar pemerintah dan lembaga negara. Sengketa di sini ialah terkait tindakan pemerintah dan dianggap melanggar hak warga negara. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara. Yang pertama, memberi perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu. Yang kedua, memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya ada asas-asas peradilan tata usaha negara. Yang pertama, asas praduga rem mati. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Yang ketiga, asas keaktifan hakim. Yang keempat, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat. Yang ketiga, mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab. Dengan adanya kontrol hukum terhadap tindakan administrasi, pejabat negara diharapkan lebih berhati-hati dan profesional dalam membuat keputusan. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas peradilan tata usaha negara. Yang pertama, asas praduga rem mati, yaitu tindakan atau keputusan tata usaha negara dianggap sah hingga ada pembatalan atau putusan yang menyatakan sebaliknya. Dengan kata lain, keputusan katun tetap berlaku dan gugatan tidak otomatis menunda pelaksananya. Yang kedua, ada asas pembuktian bebas, di mana hakim memiliki kebebasan dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang memikul beban pembuktian, alat bukti apa yang digunakan, dan menilai sendiri bukti yang diajukan. Tidak terikat secara kaku pada alur pembuktian seperti dalam hukum perdata biasa. Yang ketiga, ada asas keaktifan hakim. Hakim tidak hanya menunggu bukti dari para pihak, melainkan aktif mencari dan memeriksa fakta serta bukti agar tercapai kebenaran material. Karena posisi tergugat dalam sengketa TUM sering adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kekuasaan publik. Yang keempat, ada asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Putusan dalam sengketa tata usaha negara bersifat mengikat bagi semua orang, tidak hanya pihak yang bersengketa saja, karena sifatnya sebagai sengketa hukum publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kompetensi peradilan tata usaha negara. Kompetensi adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili, memutusi suatu perkara berkaitan dengan jenis tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Kompetensi peradilan usaha negara terdiri dari 1. Kompetensi absolut. Yang kedua, kompetensi relatif. Kesimpulan presentasi, peradilan tata usaha negara atau yang bisa disebut PTUN
berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa antara rakyat dan pemerintah. Tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat dari tindakan atau keputusan pemerintahan yang berpotensi merugikan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Jadi yang pertama adalah kompetensi absolut. Pengertiannya adalah kompetensi absolut adalah kewenangan PT UN untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan jenis perkara tertentu berdasarkan sifat atau jenis sengketanya. Artinya, kompetensi absolut menentukan apakah suatu perkara termasuk kewenangan PT UN atau bukan. Dasar hukum Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009. Yang kedua, kompetensi relatif. Pengertiannya, kompetensi relatif adalah kewenangan PT UN berdasarkan wilayah, hukum, atau tempat kedudukan para pihak. Artinya, menentukan PT UN mana yang berwenang memeriksa perkara tertentu. Dasar hukumnya adalah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun bahasa. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Imam Bustami, SHMH yang telah memberikan perhatiannya dan yang telah memberikan waktunya untuk menonton hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi